terlihat keadaan perut Loli mulai membesar. Ini pas dia hamil juga. Nggak ada sih Ci, tapi ini kan video call. Itu pas dia lagi hamil? Iya, pas Juni. Iya. Oh, tapi belum Padahal putus. selingkuh, makanya dia minta tolong aku kasih tahu mamanya. Dia juga bilang kan, apa aku pulang aja ya gitu. Gede. Pas ini si Fadel selingkuh. Sama, oh my god. Iya. Pas dia hamil, padahal udah selingkuh. Fadelnya Setahu saya karena saya pernah menjadi seorang anak, ya setahu saya namanya seorang anak, apalagi masih sekolah, kewajibannya apa sih? Belajar, ya. Sampai lu bisa cari uang sendiri, lu mau jungkir balik kek, lu mau merosot kek, terserah. Tapi ketika lu masih mau dibantu dengan orang tua lu, apa sih yang harus dilakuin seorang anak selain belajar? Nurut. Ngerti nggak? Nurut. Waktu masih di genggaman saya, putih, bersih, cantik, sopan, santun, gerak-geriknya selalu terlihat. Makanya saya kekang, kenapa? Karena dia satu-satunya anak perempuan, ya, yang harus dijaga kehormatannya, yang harus dijaga mahkotanya, yang harus dijaga masa depannya. Ngerti nggak dikekang tuh kenapa? Karena dia seorang perempuan. Kalau dia laki-laki bodoh amat, gue lepasin. Halo, apa kabar? Semuanya sehat, panjang umur, dan berkah rezeki yang melimpah. Amin. Untuk kali ini, kasih kabar membarukan dari dunia infotainment Indonesia. Inilah kelanjutan dari panasnya kasus Nikita Mirzani melaporkan Fadel Badijah ke polisi lantaran tindakan persetubuhan di bawah umur dan aborsi paksa yang dilakukan oleh Fadel Badijah dengan korban Loli, anak dari Nikita Mirzani. Nikita Mirzani murka dengar kesaksian dari teman curhat Loli terkait perilaku Fadel Badijah. Kalau gak ada hukum, gue sudah lindas. Bahkan sang pengacara sampai berkomentar, perbuatan Fadel Badijah terhadap Loli itu sudah keji dan sangat sadis. Dan begini berita selengkapnya. Nikita Mirzani mendengar kesaksian dari teman curhat Loli yang juga datang ke Polres Jakarta Selatan untuk diperiksa sebagai saksi. Seakan murka, Nikita Mirzani bahkan sampai menyebut ingin melindas Fadel Badijah apabila tak ada hukum di negara ini. Ya kalau dengar dari ceritanya saksi, kalau nggak ada hukum mendingan gue lindas deh. Begitu gemes dari Nikita Mirzani di Polres Jakarta Selatan pada hari Senin kemarin. Akan tetapi, Nikita Mirzani lebih memilih untuk mengikuti hukum yang berlaku dibanding menghukum Fadel Badijah dengan tangannya sendiri. Ya kalau nggak ada hukum di Indonesia ya. Tapi karena ini masuk ke ranah hukum, biarkan ini menjadi proses hukum aja. Begitu lanjut dari Nikita Mirzani. Sang pengacara Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, menyebut apa yang dilakukan Fadel Badijah terhadap Loli merupakan perbuatan yang keji dan sadis. Ya sadis, begitu kata Fahmi Bahmid. Teman curhat Loli ini disebut sebagai saksi kunci oleh Fahmi Bahmid. Ini saksi kuncinya double, dia yang banyak tahu. Jadi gini, ada beberapa saksi yang berkomunikasi melalui telepon, WhatsApp, tapi dia komunikasi langsung, bertemu dan jalan bersama. Begitu terang dari pengacara Fahmi Bahmid. Dia yang menceritakan dari awal, yaitu yang dikatakan Niki. Kalau nggak ada hukum selesai nih orang. Begitu tutup Fahmi Bahmid. Seperti diberitakan sebelumnya, Fadel Badijah dilaporkan Nikita Mirzani terkait pasal perlindungan anak dengan korbannya Loli, anak dari Nikita Mirzani. Usai dilaporkan Nikita Mirzani, Fadel Badijah pun menggelar konferensi pers dan membantah pernah melakukan hubungan seksual dengan Loli. Nikita Mirzani mengaku mendapatkan bukti baru yang mencengangkan terkait laporannya terhadap Fadel Badijah. Bukti baru tersebut didapatkan Nikita Mirzani usai membuka ponsel milik sang putri Loli. Ya banyaklah bukti baru. Begitu kata Nikita Mirzani saat ditemui di Polres Jakarta Selatan. Nikita tidak menyebutkan secara rinci bentuk bukti yang dia maksud. Namun dari kalimatnya, Nikita menyaratkan bukti tersebut berkaitan dengan orang dewasa di sekitar Loli selama anaknya ini menjalin hubungan dengan Fadel Badijah.
Dia bahkan kehabisan kata-kata menggambarkan bukti yang dia lihat dari ponsel Loli. Diduga bukti itu berkaitan dengan apa yang terjadi selama putrinya berada di luar pantauannya. Ya makanya gue agak sedikit kayak mikir ini orang dewasa otaknya pada kemana gitu. Begitu gemes dari Nikita Mirzani. Nikita Mirzani atau yang akrab disapa Nikmir itu pun membawa bukti tersebut sebagai bukti tambahan atas laporannya untuk memidanakan Fadel Badijie. Nikmir melaporkan Fadel atas tuduhan asusila di Polres Jakarta Selatan. Laporannya ini berkaitan dengan hubungan Fadel dengan putri sulung Nikita Mirzani, Loli. Laura Mizani Mawardi alias Loli kini berada di rumah aman di bawah pengawasan UPT P3A usai dijemput paksa pada hari Kamis kemarin. Dan Loli kini diketahui sudah telah melakukan visum. Visumnya bunyi apa saya nggak boleh sampaikan. Yang jelas hasilnya sungguh luar biasa. Banyak-banyak istighfar lah, begitu tuturnya. Di sisi lain, Fahmi Bahmid memastikan laporan Nikita terhadap Fadel Badijie terkait dugaan pencabulan anak dan aborsi masih bergulir. Ia bahkan meyakini dalam waktu dekat kasus ini akan menemui titik terang. Ya proses ini berlanjut. Padahal selingkuh, makanya dia minta tolong aku kasih tahu mamanya. Dia juga bilang kan apa aku pulang aja ya gitu. Pas ini si Fadel selingkuh. Iya, pas dia hamil Fadel udah selingkuh. Yang betul-betul memberikan perlindungan kepada Nikita terkait dengan persoalannya. Begitu jelas Fahmi Bahmid. Dan begini keberadaan Loli yang diungkap oleh sang pengacara Fahmi Bahmid. Adapun keberadaan Loli saat ini pasca dijemput paksa oleh Nikita Mirzani pun disorot. Loli rupanya sudah berada di rumah Nikita Mirzani. Menurut Fahmi Bahmid, sang pengacara, Loli kini sudah pulang ke rumah Nikita Mirzani. Namun begitu, Fahmi Bahmid tak bisa memastikan Loli berada di rumah kliennya yang mana. Iya, Loli sudah di rumahnya Nikita. Apa rumah yang mana? Begitu kata Fahmi yang dikutip dari YouTube Seleb On Cam pada hari Sabtu kemarin. Kan rumahnya Nikita banyak. Apa rumah Nikita yang ditempati adiknya? Apakah rumah Nikita yang ditempati kakaknya? Begitu sambung sang pengacara Fahmi Bahmid. Disinggung keadaan Loli sekarang, Fahmi mengaku belum komunikasi lagi dengan putri sulung Nikita Mirzani itu. Meski demikian, Fahmi Bahmid membeberkan obrolannya dengan Loli setelah penjemputan di apartemen. Ya saya belum komunikasi. Terakhir saya yang komunikasi pada hari itu ya saya yang rangkul dia. Begitu ungkap Fahmi Bahmid. Kenapa nak kamu jadi gini? Gak boleh. Jangan kamu panggil Nikita Mirzani seperti itu. Dia itu mama kamu. Iya itu mama saya. Begitu pungkas dari Fahmi Bahmid. Nah itulah kasih kabar yang dapat kami kabarkan untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi berita yang bermanfaat dan untuk semuanya. See you.